Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Mutiara Aulia di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Di sini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik dan tentunya bernuansakan Islami. Bagaimana kabarnya sahabat opini semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat opini, ketika kita menjalankan ibadah puasa seringkali kita tidak dapat mengontrol emosi kita atau bahkan terdapat ujian-ujian di dalam diri kita. Salah satunya yaitu kita sulit mengontrol emosi kita pada saat bulan Ramadan. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita dapat mengontrol emosi kita saat bulan Ramadan? Maka dari itu, di sini kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak Samsudin SPDMM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir ke sini sharing ilmu bersama kami. Ngomong-ngomong nih Pak, beliau mohon maaf sebelumnya sahabat opini, bagi yang belum tahu siapa sih beliau ini. Nah, Pak Ade Samsudin ini atau biasa dikenalnya Pak Ade ya Pak. Ya. Beliau ini merupakan wakil ketua 2 bidang kemahasiswaan di Stipnu Al-Farabi Pangandaran. Oke, kita kembali ke laptop, Mbak. Ngomong-ngomong nih, Pak, di saat bulan puasa ini tentunya ada beberapa orang yang sulit gitu, Pak, mengontrol emosi. Nah, bagaimana sih, Pak, cara kita gitu supaya kita dapat mengontrol emosi kita di bulan Ramadan? Nah, apa yang tadi sudah dikemukakan tentang emosi atau marah. Betul. Sebetulnya di diri manusia itu ada semuanya. Iya. Dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut emosi, yang pertama adalah emosi adalah luapan perasaan seseorang. Luapan perasaan orang sehingga atau gejolak jiwa seseorang ya untuk diekspresikan dengan tingkah laku. Emosi itu banyak. Betul. Ada emosi dikarenakan senang, ada emosi dikarenakan marah, ada emosi, banyaklah emosi itu. Berarti tidak serta-merta emosi itu sisi negatif ya Pak? Enggak. Biasanya sering dikaitkan emosi itu dengan amarah Pak biasanya. Rasa cinta juga bisa ada emosi. Seperti Nah, itu. di sini makanya luapannya itu sangat ekspresi sekali. Contoh senang. Orang nonton bola, gol masuk gitu, dia itu akan lebih tinggi, malah dia itu akan emosinya meluap. Betul. Sehingga dia itu lebih tinggi daripada orang lain, sehingga dia yang tadinya duduk bisa berdiri. Kenapa? Betul. Sebab emosi itu seperti itu. Atau memang marah. Marah juga sama. Orang yang marah itu dia emosinya dia itu diekspresikan dengan ekspresi jiwanya. Dia itu ingin lebih tinggi daripada orang. Betul. Makanya dia kalau emosi, marah, dia itu malah dia berdiri. Iya. Nah seperti itu. Maka nanti ada kiat-kiat bagaimana untuk meredam emosi itu sendiri. Betul. Selanjutnya, kalau kita dikaitkan dengan puasa, sebetulnya emosi itu tidak membatalkan, secara fikih tidak membatalkan pada puasa. Tapi yakin emosi itu akan membatalkan terhadap pahala. Betul, mengurangi pahala kita ketika ini berpuasa. yang harus kita pahami yang sebetulnya. Nah, tinggal kita nanti bagaimana solusinya supaya kita itu dalam menyambut bulan Ramadan ini, nanti dalam pelaksanaan puasa itu kita bisa untuk mencari solusi bagaimana kalau kita emosi kita itu bisa menanggulanginya. Nah, itu yang perlu kita bahas. Iya. Sebetulnya emosi atau marah lah, emosi itu ini yang salah satu yang selalu dikumandangkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dia itu mengeluarkan salah satu ini latak dob walakal jannah. Janganlah marah,
maka bagimu surga. Nah, Betul, betul. jangan marah, maka bagimu surga. Bagimu surga. Jadi orang yang bisa menanggulangi emosi itu insya Allah surga. Insya Allah surga. Sebaliknya, kalau orang yang dia itu adalah mengumbar emosi, Betul, betul. maka itu adalah neraka. Logika mengatakan orang yang emosi kontrolnya itu nggak ada. Apapun yang terjadi dia itu akan mengikuti emosinya. Nah itulah makanya orang yang emosi dan lain sebagainya nanti akan keluar kata-katanya sudah tidak terarah dan lain Betul, sebagainya. betul, betul. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu emosi, surga bagiannya. Betul. Tapi sebaliknya dari hadis tersebut, andai kata Anda itu mengumbar emosi, maka neraka. Iya. Nah itulah yang perlu kita bahas sekarang. Oke, jadi sahabat opini, tidak serta merta emosi itu bisa hal yang negatif. Tadi seperti narasumber kita yang dijelaskan bahwa emosi itu banyak macamnya. Ketika kita merasa senang itu juga merupakan salah satu bentuk emosi ya Pak. Nah, dan ketika kita mampu meredam rasa emosi di dalam diri kita, maka Nabi Muhammad SAW menjanjikan kita surga ya Pak, pahala surga. Nah, dari tadi Pak berbicara masalah emosi, dari mana sih Pak timbulnya emosi itu? Apakah dari akal kita atau dari mana Pak timbulnya emosi tersebut? Ya, emosi kalau kita dibahas tadi dalam definisi yang tadi, Iya, emosi itu ada luapan jiwa seseorang. betul. Luapan jiwa seorang yang diperagakan oleh tingkah laku dia. Iya. Sehingga dia itu dikarenakan ada sesuatu, baik itu ada yang menyenangkan maupun yang tidak sesuai dengan akal pikirnya. Iya, betul. Dari itulah akan timbul salah satu gejolak psikologi orang. Bila mana dia mendapat senang, maka dia itu akan bergejolak kesenangan itu. Betul. Nah, timbullah dalam Al-Quran dijelaskan, bila Anda mendapatkan senang atau nikmat, maka harus Anda itu tidak boleh mengumbar emosi, tapi Anda itu harus bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Nah itu, jadi segala sesuatu emosi itu, baik itu dengan senang, emosi senang atau marah, itu harus dikembalikan. Dikembalikan kepada supaya kita itu tidak meluap-luap. Banyak orang yang dikarenakan dia mendapatkan nikmat dan kesenangan, malah dia akan terjerumus dengan kesenangan itu. Kenapa? Sebab dia itu tidak bisa bersyukur. Nah itu makanya kalau kita mendapat kesenangan, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal seperti itu. Nah sebaliknya, kalau kita akan mendapatkan emosi marah dikarenakan sesuatu tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya, maka timbul akan marah. Dan akibat sama seperti tadi, dia itu akan dengan sesuatu bergejolak jiwanya. Dia bisa marah dengan kata-kata dan lain sebagainya. Makanya di sanalah harus dikembalikan lagi kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya nanti ada salah satu untuk meredam emosi itu adalah harus membaca kalimat ta'awud, yaitu a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Nah itu salah satu, yang pertama itu salah satu untuk meredam kita emosi, supaya kita itu jangan terlalu emosi. Waktu kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, ta'awud, a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Kenapa? Sebab emosi kemarahan itu keluarnya dari setan. Betul. Nah, dari setan. Kalau orang itu adalah emosi, maka setan itu akan menggoda dengan emosinya tersebut, sehingga supaya dia itu nanti keluarlah kata-kata yang jelek dan lain sebagainya. Maka dia itu kalau umpamanya keluar kata-katanya, dia itu akan keluar dari akidahnya. Maka nerakalah bagiannya. Maka kita itu yang pertama itu untuk itu harus membaca ta'awud ya Pak. Selain itu apa Pak? Selain tadi membaca ta'awud, apakah ada hal berikutnya yang bisa meredam emosi? Kedua, nah satu ya. Ya, yang pertama kita itu meredam emosi dengan
kalimat Ta'awud. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, berusaha diam. Diam dan jaga lisan. Harus itu. Makanya kalau kita bertengkar dan lain sebagainya, kita terus diam. Diam. Kenapa? Dia merupakan perbuatan mulia, dan salah satu cara untuk mengantisipasi munculnya luapan marah dari Ibnu Abbas bersabda ya, salah satu hadis, jika kalian marah, diamlah. Pepatah mengatakan diam adalah emas. Betul. Nah. Tapi sekarang itu malah sebaliknya, Pak. Banyak orang yang kalau misalkan diam itu semakin amarahnya semakin meluap. Jadi dia meluapkan emosinya dengan berkata kasar, membanting barang segala macam, malah sebaliknya. Nah itu psikologi kita, psikis kita itu mampu nggak? Iya. Untuk betul, meredam betul. itu. Nah itu sebetulnya itu. Nah kalau kita itu bisa meredam itu, maka emosi itu tidak ada. Akan makin kurang. Iya. Tapi kalau emosi nanti dilaksanakan dengan berkata, dan itu 1 atau 2, 3 ke 4 terus akan bertambah. Iya. Maka Semakin meningkat ya, Pak. Maka jangan heran kalau yang emosi itu, kalau kita itu kalau ada yang emosi, kita itu diajak ngomong, malah dia akan lebih banyak. Iya, betul. Nah itu tambahannya. Akan semakin marah, Pak. Makin marah gitu. Makanya usahakan kalau umpamanya kita itu marah, diam. Itu ya. Itu 2 ya. Iya. Terus ada lagi. Apa tuh, Pak? Yang ketiganya adalah mengambil posisi lebih rendah. Bagaimana tuh, Pak, maksudnya? Nah gini, kalau kita lagi kalau umpamanya emosi, Anda kan, saya tadi sudah katakan, orang yang emosi pasti dia itu ingin lebih tinggi daripada orang lain. Betul. Iya. Contoh, orang yang marah tadinya duduk pasti berdiri. Iya kan? Iya. Itu baik emosi dengan marah maupun dengan senang. Iya. Orang yang nonton bola, kesenangannya meluap, pasti dia itu berdiri. Iya, betul, Pak. Itu. Nah ini makanya yang ketiga itu, kalau kita lagi emosi, lagi marah dan lain sebagainya, usahakan kita itu harus mengambil posisi lebih rendah. Kita harus duduk. Kalau tadinya berdiri, kita harus duduk. Nah, rasakan. Kenapa? Secara psikis atau secara medis, bila mana orang emosi, maka dia itu darahnya naik. Iya. Kalau berdiri, maka dia itu akan lebih naik. Seperti itu. Nah itu. Tapi kalau umpamanya kita lagi emosi, lagi naik, duduk, maka dia itu akan meredup. Duduk. Nah itu makanya bila mana kita sedang emosi, sedang berdiri, maka kita harus mengambil yang lebih rendah. Rendah daripada yang berdiri apa? Duduk. Iya, duduk. betul. Andai kata sekarang sedang duduk, masih marah, tidur. Berbaring. Betul. Akan seperti Berbaring. itu. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Rasulullah bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Karena dengan itu marah bisa hilang. Nah ini hadis Rasulullah SAW itu ada. Betul. Jadi kata Nabi, kalau umpamanya kita sedang marah, lagi berdiri marah, maka ambil posisi duduk. Andai kata sedang duduk, maka kita ambil berbaring. Betul. Nah ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan hadis Ahmad, Abu Dawud dan perawinya ini. Nah itulah, maka pengambilan ini posisi ini, kalau umpamanya secara psikologi apalagi secara medis, itu sudah kelihatan. Orang yang berdiri lagi dia marah, maka dia darahnya naik, panas, darah tinggi biasanya kita menyebutnya. Betul. Nah maka harus dia duduk, usahakan itu. Iya, betul. Itu kedua, itu ya ketiga ya. Nah terus yang keempat, kita harus ingat hadis kalau umpamanya kita sedang marah ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Masya Allah, sangat luar biasa sekali, tapi sulit Pak dilakukannya. Nah ini biasanya kan kalau marah itu lupa. Iya, betul.
lupa segala. Seakan-akan dikuasai Pak tubuh ini dengan emosi. Makanya ada yang disebut lupa daratan. Iya. Nah, lupa daratan. Makanya jangan heran kalau umpamanya marah, yang pertamanya harus baca ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus duduk. Iya kan? Betul. Terus duduk. Nah, sudah duduk, ambillah yang lebih, diam terus duduk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam, duduk. Nah, udah duduk, udah ini. Pasti kita ingat yang keempatnya. Andai kata Anda sedang marah dan Anda bisa untuk mengontrol amarahnya dan terus dia itu diam, maka Allah nanti akan memanggil dia itu di yaumul akhir dan dia suruh memilih bidadari mana yang kan gitu. Masya Allah. Nah, kalau sudah ingat begitu, berarti psikis kita itu akan mengatakan, oh ini salah. Iya. Kita kembalikan. Maka pada akhirnya bahwa kita itu harus bisa mengontrol diri dengan iman kita sendiri. Betul. Nah, itulah. Nah, itu makanya itu cara kita mengontrol emosi itu. Nah, sesudah itu ada lagi. Ada lagi, Pak? Ada lagi. Nah, apa, Pak? Yaitu segera berwudu. Nah, kan biasanya dalam hadis itu kalau marah baru wudu kan gitu. Iya. Tapi ada tahapannya sebetulnya. Betul. Tahapan yang pertama kita ta'awudz. Yang kedua diam dulu. Ya, diam dulu. Yang ketiga duduk. Carilah tempat yang paling rendah. Kalau tadinya berdiri kan. Kalau gitu ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahala orang yang bisa untuk mengendalikan itu. Betul. Nah, udah gitu udah sadar. Iya. Wudu. Nah, wudu lah. Kenapa harus wudu? Sebab segala sesuatu itu akan habis dengan air. Betul. Iya. Kalau kan kita itu kalau marah itu panas. Iya, betul sekali, Pak. Nah, itu sudah ada redaman sendiri. Nah, maka diakhiri dengan adanya wudu. Nah, dengan ada wudu, insya Allah kalau umpamanya kita itu dengan wudu, maka itu akan berhentilah amarahnya. Ada 5 faktor itulah yang harus kita menahan diri dalam waktu kita menangani emosi. Mengontrol emosi. Apalagi kalau kita nanti pada bulan Ramadan. Biasanya secara psikis orang yang lapar itu akan tidak terkontrol amarah. Betul sekali. Kenapa? Sebab dia menahan fisiknya seperti itu dan lainnya. Makanya disinilah yang perlu kita itu kaji ulang yang sebenarnya. Bagaimana caranya supaya Ramadan kita itu, puasa kita itu mendapatkan puasa yang sempurna. Dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Sebab banyak. Ada salah satu hadis Rasulullah, kam min so'imin. Banyak sekali orang yang berpuasa, dia itu pahalanya cuma dahaga dan lapar. Kenapa bisa seperti itu? Ya, Pak? Sebab dia itu salah satunya tidak bisa mengontrol emosi. Emosi ada senang, ada marah, ada segala sesuatu emosi, ada cinta, ada itu emosi. Gitu. Iya, betul. Orang yang dia itu mencari kesenangan di waktu bulan puasa, ngabuburit kemana sehingga dia itu lupa darah supaya tidak itu juga salah satu yang bisa mengurangi pahala puasa ya, Pak. Terus keduanya orang yang dikarenakan marah dia itu nahan lapar dan lain sebagainya juga bisa akan macam-macam. Iya. Nah, makanya dalam bulan puasa itu bagaimana untuk mengontrol emosi itu, maka banyak yang mengatakan bahwa bulan puasa itu akan dibuka berbagai pahala. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan orang itu yang baik, itu pahalanya itu akan dilipat gandakan. Itu adalah motivasi supaya orang itu adalah ada emosi untuk mencari pahala. Betul sekali. Tadi Pak, kita berbicara masalah emosi nih. Kan ada emosi misalkan ketika kita marah gitu, itu kan menunjukkan pada hal yang negatif ya, Pak. Nah, kenapa sih gitu Allah menciptakan hal tersebut gitu? Kenapa enggak Allah menciptakan emosi yang positif saja tanpa perlu ada negatif gitu, Pak? Kenapa, Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sih Allah menciptakan yang buruk-buruk? Betul. Menciptakan yang buruk. Kenapa Allah menciptakan yang buruk-buruk?
kenapa Allah menciptakan emosi? Sebetulnya Allah menciptakan emosi itu, kalau kita pahami yang sebenarnya, itu jalan ke surga. Coba kalau Allah tidak menciptakan emosi, susah. Tadi sudah disebutkan salah satu hadis Nabi, orang yang bisa menahan emosi dan mencari solusi yang sehebat-hebatnya, maka Allah akan memberikan bidadari kan surga. Iya, betul sekali. Contoh lagi ya. Saya sering mengatakan, kenapa sih Allah menciptakan yang buruk-buruk? Padahal itu adalah kasih sayang Allah. Contoh, Allah menciptakan nyamuk. Betul sekali. Nyamuk itu adalah salah satu yang mengganggu. Iya. Orang akan mengatakan, kenapa Allah menciptakan nyamuk? Coba kalau tidak menciptakan nyamuk, saya sholat itu pasti khusyuk. Iya kan? Tapi justru dengan adanya nyamuk itu, bagi Allah menciptakan nyamuk itu adalah supaya orang itu bisa bahagia dunia akhirat. Salah satu contoh, orang bisa kaya dengan adanya nyamuk. Ini contoh saja. Orang bisa kaya dikarenakan Allah membuat nyamuk. Orang yang berpikir menggunakan pikirnya sehingga dia itu menciptakan obat nyamuk. Betul. Menciptakan obat nyamuk. Siapa orang yang membuat obat nyamuk dan dia membuat pabrik dan lain, dia itu akan kaya. Betul. Iya kan? Iya. Kaya bukan yang membuat obat nyamuk saja. Para artis juga banyak yang kaya dari obat nyamuk. Yang dia itu mempublikasikan obat nyamuk. Iya kan? Betul. Toko juga banyak yang kaya dikarenakan dia menjual obat nyamuk. Nah, maka itu adalah Rahman Rahimnya Allah dan kasih sayangnya Allah, supaya Allah berpikir kepada manusia bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebetulnya itu adalah Rahman Rahim Allah, supaya manusia bisa masuk surga. Betul. Jadi di dunia ini nggak ada yang diciptakan Allah sia-sia, nggak ada. Gak ada yang buruk ya Pak, pasti ada gitu sesuatu. Tinggal kita itu berpikirnya. Makanya jangan heran Allah menurunkan Al-Quran yang pertama ke dunia ini, surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Betul. Akan gitu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Padahal kita tahu Nabi Muhammad dulu itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kenapa? Sebab takut Al-Quran itu adalah ciptaan Nabi Muhammad dan tulisan Nabi Muhammad. Iya, dan begitu. Betul. Allah kan seperti itu. Tapi kenapa Allah itu menurunkan yang pertamanya Iqra? Oh, ternyata ini harus dibaca. Segala sesuatu kejadian di dunia ini harus dibaca. Terus yang dibaca itu kalam Allah itu bukan kauliah saja. Berupa Al-Quran itu bukan itu saja. Tapi ada ayat kauliah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliah itu adalah seperti Al-Quran. Ayat kauniyah adalah kejadian-kejadian di muka bumi ini. Artinya siapa orang yang bisa membaca kejadian di muka bumi ini, seperti tadi ada nyamuk, seperti tadi ada emosi. Betul. Kalau kita bisa membaca, insya Allah dia itu akan bahagia dunia akhirat. Kan begitu. Iya, betul. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya tidak harus mengatakan kok Allah bisa menciptakan yang ini, padahal kalau tidak ini orang akan seperti ini kan gitu. Nah ini yang perlu kita pahami yang sebenarnya. Artinya bahwa Allah menciptakan sesuatu itu adalah tidak ada yang jelek. Betul. Semuanya akan mendapatkan semuanya membawa hikmah. Cuma ayat tersebut bukan Iqra saja. Iqra, bacalah. Kalau Anda ingin bahagia dunia akhirat, baca. Tapi ke sana ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya harus dengan menyebut nama Allah. Artinya harus dikembalikan kepada Allah. Kalau kita umpamanya membuat obat nyamuk, dia itu bisa kaya, kembalikan kepada Allah dengan adanya syukur, dengan adanya kembalikan. Nah, makanya akan bahagia dunia akhirat. Nah, ini yang perlu kita pahami sebetulnya. Iya. Orang itu akan kebanyakan mengatakan, saya mah nasib seperti ini.
Allah itu tidak adil kepada, justru itu adilnya Allah. Betul. Asal kita kembali. Kitanya aja yang kurang bersyukur ya Pak. Itu. Oke, jadi sahabat opini bisa dipahami ya bahwa Allah itu menciptakan emosi bukan hanya serta-merta untuk menjatuhkan manusia, tidak, tapi di balik itu semua pasti ada hikmahnya, dan pasti Allah menciptakan segala sesuatu hal yang buruk itu tidak serta-merta tidak ada manfaatnya. Seperti tadi yang narasumber kita sampaikan bahwa ketika kita mampu meredam emosi dalam diri kita, maka hadiah terbesar kita adalah surganya Allah. Oke, Bapak terima kasih telah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu kembali. Amin. Oke, sahabat opini, tadi juga sudah dipaparkan beberapa tips ya bagaimana cara kita mengontrol emosi. Boleh sahabat opini terapkan di rumah supaya bulan Ramadannya bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengurangi pahala kita tentunya. Oke sahabat opini, itulah tadi akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Terima kasih untuk sahabat opini yang selalu setia mendengarkan dan menyaksikan podcast kami. Pantengin terus di channel Stitnu Al-Farabi Pangandaran, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Dan buat sahabat opini, dan untuk khususnya nih untuk warga Pangandaran yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk kita gabung di Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Karena di Stitnu Al-Farabi Pangandaran ini sudah tersedia beberapa prodi, diantaranya ada prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau bisa disingkat dengan PAUD. Kemudian ada Manajemen Pendidikan Islam atau MPI, ada Manajemen Bisnis Syariah, ada jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, bukan begitu Pak? Jadi yuk kita gabung saat ini ke Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Daftarkan diri Anda segera, kami tunggu di Stitnu Al-Farabi. Oke sahabat opini, saya Mutiara Aulia pamit undur diri dan mohon maaf bila misalkan dalam podcast kali ini ada pemaparan yang kurang berkenan di hati sahabat opini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.